7 trik psikologi yang bikin kamu susah dilupain cewek. Lo pernah gak? Udah deket, udah intens, udah saling ngobrol deep, tapi cuma dalam seminggu setelah lo nggak ngechat, dia udah kayak gak pernah kenal lo. Pedihnya bukan cuma karena dia pergi, tapi karena lo sadar, gue gampang dilupain. Dan itu lebih nyakitin daripada ditolak. Faktanya, dalam dunia psikologi hubungan, cewek bisa suka sama banyak cowok, tapi cuma 1-2 yang bakal ninggalin bekas. Yang lain lewat, hilang, gak kepikiran lagi. Lo mau jadi yang mana? Yang dikenang diam-diam atau yang cuma jadi nama random di DM? Kalau lo mau ninggalin jejak dalam ingatan dan perasaan cewek, ini 7 trik psikologis yang bakal bikin lo kayak mimpi yang gak bisa dia lupain. 1. Bangun emotional peak moment, momen emosi puncak. Otak manusia itu gak ingat semua hal secara merata. Yang diingat adalah 2 hal, puncak emosi dan endingnya. Maka, kalau lo bisa menciptakan momen emosional yang tinggi, bahkan cuma sekali, lo akan tercetak permanen dalam memorinya. Tapi, sayangnya, kebanyakan cowok terlalu sibuk jadi cowok baik yang stabil. Padahal, stabil itu gampang dilupain. Yang diingat adalah yang bikin jantung deg-degan. Ini dikenal sebagai peak and rule, diperkenalkan oleh Daniel Kahneman, peraih Nobel bidang ekonomi dan psikologi. Intinya, kita menilai dan mengingat pengalaman berdasarkan emosi puncak dan bagaimana pengalaman itu berakhir, bukan keseluruhan cerita. Contoh nyata, lo pernah ngajak dia ke tempat sunyi dan tiba-tiba cerita soal luka lo di masa lalu lo bilang, gue nggak cerita ini ke banyak orang, tapi gue ngerasa aman sama lo. Boom, itu momen. Itu intimacy, dan itu bikin dia ngerasa gue beda dari yang lain. Atau lo tiba-tiba ngajak dia naik motor tengah malam, bukan buat gaya, tapi cuma buat duduk bareng sambil dengerin lagu kesukaan dia di pinggir jalan. Manfaatnya, cewek gak akan lupa lo, karena lo bukan cuma cowok yang perhatian, tapi cowok yang pernah bikin dia ngerasa hidup. Dan rasa itu gak gampang hilang. 2. Gunakan self-disclosure yang terarah. Cewek suka cowok yang bisa terbuka, tapi bukan curhat random tanpa arah. Lo harus ngerti kapan dan seberapa banyak lo buka sisi personal lo. Ini bukan tentang jadi open book, tapi jadi cowok yang tahu kapan buka halaman yang tepat. Contoh penerapan, di awal lo kasih cerita ringan. Gue pernah pindah sekolah gara-gara ribut sama guru matematika. Lalu, makin dalam, gue sempat ngerasa worthless waktu bokap ninggalin keluarga gue. Tapi, dari situ, gue belajar. Ini bukan sekedar cerita, tapi bangun koneksi. Karena lo tunjukin bahwa lo punya lapisan, bukan cowok polos yang datar. Penelitian oleh Arthur Aron tentang interpersonal closeness menunjukkan bahwa hubungan yang dibangun lewat self-disclosure yang bertahap dan saling menanggapi bisa menciptakan rasa dekat jauh lebih cepat dan kuat. Bahkan, 2 orang asing bisa merasa seperti teman lama hanya dalam 45 menit kalau saling membuka diri dengan tepat. Sehingga, lo jadi cowok yang bisa dipercaya. Cewek bakal ngerasa nyaman, dan itu bikin dia nempel secara emosional. Karena jarang ada cowok yang bisa vulnerable tanpa jadi lemah. 4. Jadi cowok yang defisit tapi berkualitas. Skema, penjelasan, konsep psikologis, respons cewek, manfaat. Gue kembangkan skema sendiri di sini. Kebanyakan cowok mikir, kalau gue sering muncul, dia jadi makin suka. Padahal, enggak bro. Cewek gak tertarik sama cowok yang selalu ada dan gampang diakses. Lo harus jadi cowok yang limited edition, gak selalu ada, tapi begitu muncul, impactful. Ini gabungan antara law of scarcity dan intermittent reinforcement. Cewek lebih menghargai cowok yang jarang muncul tapi bikin nagih dibanding yang standby 24 jam. Ini bukan manipulasi,
Ini strategi energi dan atensi. Misalnya, respons cewek, lo jarang bales chat cepat, tapi sekali bales, balesan lo deep, lucu, dan bikin dia mikir. Lo nggak selalu ngajak ketemu, tapi begitu ketemu, lo ngajak ke tempat yang meaningful. Lo nggak spam like story dia, tapi tiba-tiba lo DM ngebahas hal yang personal. Manfaatnya, lo jadi cowok yang nggak bisa dia tebak, dan itu bikin cewek mikir terus, bukan karena lo susah didekati, tapi karena lo punya kontrol diri dan kehidupan yang lo prioritaskan. 4. Tinggalkan jejak lewat sesuatu yang simbolik. Skema, penjelasan, eksplorasi psikologis, studi kasus simpel, efek emosional, manfaat. Penjelasan, cewek itu makhluk simbolik. Mereka nyimpen parfum lo, nyimpen foto lo, nyimpen playlist yang pernah lo share, bahkan nyimpen gelas bekas lo minum. Tapi, cowok yang sadar soal ini, dikit. Konsep ini dekat dengan anchoring emotional memory, di mana sebuah benda atau lagu bisa menjadi pemicu emosi kuat karena pernah dikaitkan dengan momen yang emosional. Ketika lo ngasih sesuatu, benda, lagu, momen yang punya makna emosional, itu akan jadi anchor. Dan anchor itu susah banget buat dilupain. Lo kasih dia buku, lalu lo tulis catatan kecil di halaman pertama. Gue suka bab 3, karena mirip situasi waktu gue ngelewatin masa berat. Atau lo kasih dia playlist yang judulnya, kalau suatu saat lo kangen, putar ini. Itu bukan hadiah biasa. Itu simbol. Tiap kali dia lihat buku itu, tiap kali lagu itu ke play random, dia keingat lo. Dan ingat, wanita lebih peka terhadap simbol dan kenangan daripada cowok. Lo tinggalin jejak. Lo bukan cuma pernah hadir, tapi masih hidup di ingatan dia. 5. Gunakan foot in the door effect secara halus dan psikologis. Ini teknik psikologi sosial yang kelihatannya remeh, tapi efeknya brutal. Lo bikin cewek ngerasa sering bilang iya ke lo dalam hal kecil, sehingga secara psikologis dia ngerasa udah berinvestasi sama lo. Dan saat seseorang merasa udah berinvestasi, mereka jadi lebih susah melepaskan. Bukan karena lo maksa, tapi karena alam bawah sadar dia udah nempel. Foot in the door effect dijelaskan dalam riset klasik Friedman dan Fraser 1966, di mana seseorang akan lebih cenderung menyetujui permintaan besar jika sebelumnya mereka udah menyetujui permintaan kecil. Contoh aplikatifnya, lo minta rekomendasi lagu, lalu lo bilang, nanti gue review satu-satu, tenang aja. Beberapa hari kemudian, gue nemu tempat ngopi yang vibe-nya kayak lagu lo harus nyobain. Kelihatannya cuma ngajak ngobrol, tapi lo lagi bangun keterlibatan emosional. Cewek jadi ngerasa, gue udah kasih effort, udah invest energi, masa iya gue anggap dia cuma teman? Manfaatnya, cewek bakal makin terikat tanpa sadar, dan lo jadi habitual presence dalam pikirannya. Karena hubungan itu bukan soal status, tapi soal frekuensi kedekatan emosional dan keterlibatan mental. 6. Bikin diri lo jadi refleksi dari value dan identitas dia. Cewek gak cuma tertarik sama cowok keren, mereka tertarik sama cowok yang bikin mereka ngerasa keren. Kalau lo bisa bikin dia ngerasa bahwa gue lebih hidup waktu bareng lo, maka itu bukan cuma PDKT, itu efek kecanduan emosional. Dalam teori self-concept reinforcement, orang cenderung tertarik dan bertahan pada seseorang yang memperkuat identitas positif mereka. Artinya, kalau dia suka seni dan lo bisa diskusiin lukisan atau musik yang dia suka tanpa ngaku-ngaku ngerti, tapi genuinely interested, dia ngerasa gue dihargai sebagai diri gue. Contoh nyata, cewek lo suka nulis, jangan cuma komen, wah bagus, tapi bilang, paragraf ketiga tuh ngena banget, kayak ada rasa pengen kabur tapi diam-diam berharap tetap ditunggu. Gue ngerasain itu.
Boom! Lo gak cuma ngasih feedback, lo bikin dia ngerasa bahwa dirinya dimengerti pada level terdalam. Lo bukan cuma cowok yang hadir, tapi cowok yang jadi penguat eksistensinya. Dan cewek gak akan ninggalin cowok yang bikin dia ngerasa, ini gue banget. 7. Pergi di saat paling manis, biar dia nyari, bukan lo maksa. Ini strategi paling ekstrim dan psikologis, tapi justru inilah yang paling ninggalin bekas. Saat semua lagi manis-manisnya, saat chemistry-nya kuat, saat obrolan makin nyambung, lo tiba-tiba ambil jarak, bukan ghosting, tapi mundur dengan elegan dan penuh makna. Tujuannya, bikin dia ngerasain kekosongan. Dalam teori psikologi emosi, ketika sebuah stimulus positif tiba-tiba hilang, otak manusia akan memproduksi gelombang kecemasan dan kerinduan secara alami. Fenomena ini mirip withdrawal dalam kecanduan ringan. Kalau lo pergi di saat biasa-biasa aja, dia gak akan nyariin. Tapi kalau lo pergi di saat dia lagi happy, excited, dan connect, dia bakal terus mikir, kok dia hilang ya? Contoh praktek, setelah ngobrol deep tengah malam, lo bilang, thanks buat malam ini, gue butuh rehat beberapa hari, lagi pengen fokus sama diri gue dulu. Jangan langsung chat lagi, tunggu dia datang duluan, tapi saat dia balik, sambut dengan hangat. Lo bukan jahat, lo bikin ruang, dan di ruang itu dia sadar, lo penting. Manfaatnya, cewek bukan cuma mikirin lo, dia mulai butuh lo. Bukan karena lo manipulatif, tapi karena lo paham ritme emosi, dan cowok yang paham ritme emosi itu nggak tergantikan. Cewek bisa lupa kata-kata lo, tapi gak bisa lupa perasaan yang lo tinggalkan. Lo gak perlu ganteng, lo gak perlu kaya, lo cuma perlu ngerti gimana bikin cewek ngerasa sesuatu yang belum pernah dia rasain sama cowok lain. Trik psikologis ini bukan buat mainin hati, tapi buat lo jadi cowok yang paham main di level emosional. Karena cewek gak jatuh cinta sama cowok baik, mereka jatuh cinta sama cowok yang bikin mereka merasa hidup. Dan kalau lo bisa jadi cowok itu, dia gak bakal bisa lo, bahkan setelah dia punya pacar baru. Nah, bagi kalian yang ingin PDKT secara instan, gue punya solusinya. Kalian bisa cobain baca e-book dari Pria Bertumbuh atau konsultasi sama kita. Kalau tertarik, langsung aja check out di website kami ya. Kalau mau konsultasi langsung, WhatsApp aja. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa bahagia, salam Pria Bertumbuh, dan semangat bro!